Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frenhi Abdul Ghalib, PPL dari UIN Melalui Songo Semarang. Apa kabar kalian anak-anak semua? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan minggu lalu mengenai pengertian hadis. Apakah ada yang masih ingat apa itu hadis? Ya, hadis secara bahasa adalah baru, cerita atau ucapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Langsung saja, fungsi yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya, dalam hal ini, hadis menguatkan atau mengukuhkan sebuah perintah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Nah, perintah puasa ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sehingga hadis ini bersifat untuk mempertegas hukum atau suatu perintah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua adalah memerinci ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Artinya Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, namun belum ada ayat yang menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaannya. Nah, hadis ini berfungsi untuk menjelaskan tata cara dari perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya di dalam Al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan sholat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dan beberapa ayat lainnya. Namun belum ada satupun ayat yang menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan sholat. Nah, Rasulullah SAW telah mengajarkan langsung kepada umatnya sholat dengan hadis yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu fungsi hadis yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya, dalam hal ini, hukum yang ada adalah produk dari hadis yang tidak ditujukan di dalam Al-Quran, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya adalah haram memakan burung yang berkuku tajam. Lalu, haram bagi laki-laki mengenakan cincin emas dan kain sutra. Dan fungsi yang keempat adalah membatasi keumuman Al-Quran. Banyak perintah yang ada di dalam Al-Quran bersifat umum atau seluruh untuk umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sehat maupun yang sakit. Nah, di sini Rasulullah SAW mengadakan pengecualian atau pengkhususan orang-orang yang boleh meninggalkan kewajiban tersebut. Misalnya, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan umat muslim yang sudah balik dan berakal untuk mengerjakan sholat Jumat. Namun Rasulullah SAW di dalam hadisnya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, hamba sahaya yang dimiliki. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak kecil. Dan yang keempat adalah orang yang sedang sakit. Nah, Bapak harap setelah pembelajaran pada hari ini kalian bisa mengerti tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, bisa menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Yang pertama, menulis
ringkasan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tugas yang kedua, menulis contoh hadis tentang sholat dan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak himbau kembali kepada kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.